tadi kan udah ngomongin rumah nih. Dan ini gue sekalian langsung aja ya. Dan gue pengen ngomongin soal digital marketing sih, karena gini loh. So secara apa namanya? Ya, ada kucing. Jadi apa namanya? Kan pengangguran lagi tinggi-tingginya ya. Waduh ya. Ya kan corona. Termasuk lo salah satunya. Gue salah jelas lah. Nah, termasuk ya gue salah satunya, dan gue juga berusaha untuk apa ya, mengikuti jejak lo untuk bermain digital ya, pelan-pelan. Nah, menurut lo digital marketing yang lo jalanin apakah jadi lapangan kerja nggak sih? Yang nggak secara nggak langsung ya, tanpa terikat. Sejauh ini, gue jawab nih. Menurut lo? Sejauh ini apa yang gue jalani hari ini justru berkebalikan dengan apa-apa yang dihadapi oleh teman-teman lo. Gue yang masih jadi karyawan, lalu mereka terkendala dengan aturan bekerja dari rumah, lalu yang karena selama ini mereka tidak terbiasa melakukan hal itu, jadi mereka harus ada pembiasaan baru lagi, harus beradaptasi lagi gitu. Baru. Lalu ada PHK kan. Nah justru yang gue di Design Institute dan di Design In malah terjadi penambahan demand, penambahan klien kayak gitu. Oh ya, karena kan ya tadi kembali lagi nganggur. Artinya ya pandemi ini menurut gua adalah momentum di mana kita benar-benar diminta untuk siap, dituntut untuk siap melakukan digitalisasi di segala sektor, di segala bidang, baik itu skill, pengetahuan, kemampuan, apapun ada di diri apapun kita, melakukan apapun harus berbasiskan dengan digital, harus mulai terbiasa gitu. Iya. Dan alhamdulillah gue melakukan ini udah jauh-jauh hari, jauh-jauh sebelum work from home, gue udah kerja dari rumah aja. Udah lo nyala Kucing. Soal kucing. Ya, jadi gue distract aja. Tapi menurut lo apa ya namanya, orang-orang yang kayak gini wajar atau bisa nggak sih ngerubah semua keadaan ini? Orang yang mana? Maksudnya pengangguran dengan bermain digital. Karena kan balik lagi kan ya, buat gue pribadi ya, karena kan gue juga masih apa ya, yang lu nasihatin gue masih yang lu bilang apa? Denial. Udah, ngapain sih nyari kerja gitu kan? Secara realistis memang ya, kita harus mencari kerja kan, butuh penghasilan, butuh pendapatan. Tapi kan gue nggak munafik, gue juga masih mencari kerja di Jobstreet, di depan lowongan kerja. Jadi menurut gue adalah aplikasi kerja itu menjadi kayak judi atau ladang taruhan, sama sih. Menurut gue ya, barusan terpikir pas sebelum gue berangkat ke rumah lo. Karena pas gue liat Jobstreet, ini apa sih, banyak banget yang daftar. Gue satu ya kan, posisi gue kan nyari content writer atau copywriter atau content creator. Itu dia ada 800 sampai 1000 keputusan ya, dan satu lain bidang itu. Gue kan sementara sehari bisa 5 loh yang sesuai, cocok-cocokan. Ya. Itu kayak jadi tempat judi dong lo. Iya, akhirnya gini kan. Pandemi kayak gini, lalu semua orang banyak nganggur, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, lalu berlomba-lomba untuk mencari kerja. Sementara hidup kan harus terus berlanjut. Nah, menurut gua skill digital ini adalah salah satu. Gue menyebutnya bukan hanya skill ya, tapi juga ada mindset. Lu paham dulu, melek dulu dengan digital. Ya kalau setelah itu baru lu asah skillnya gitu. Ini sangat-sangat membantu, membuat shortcut lu untuk contoh. Kalau hari ini masih banyak orang-orang atau teman-teman gue sendiri deh, jangan jauh-jauh, masih ngirim CV, masih ngirim bikin surat lamaran kerja. Nah, sementara gue sendiri di Design Institute ngajarin ke teman-teman gue, ke siswa-siswa gue, kalian udah nggak perlu lagi bikin yang namanya CV, tapi bikinlah portofolio di digital. Jadi orang ngelirik kita itu sekarang tuh gampang banget. Orang pengen nyari tahu si Congga ya, tinggal cari Instagram, tinggal ketik di Google. Misalkan kalau lo pernah bikin satu karya yang udah nembus ke Google. Dengan banyaknya manusia hari ini, gue lihat ya, yang semua para manajer kerja, kalau lo nggak punya unik, kalau lo nggak punya keunikan, kalau lo nggak punya sesuatu yang membuat lo beda dari yang lain, ya lo sama aja ya, kayak tadi judi.
lu untung-untungan tuh, lu lamaran sini, lamar sini, lamar sini, lamar sini. Nah, tapi ketika lu punya skill, punya spesialisasi di satu bidang, dan itu lu komunikasikan di digital, ya itu akan gampang buat orang nge-track lu. Jadi orang itu nggak perlu, maksudnya gini, nggak perlu wawancara lu lagi, nggak perlu nanya lu lagi, tapi dia dari karya-karya lu nggak bisa bohong. Ya lu nggak bisa bohong, oh gua orang dia ini, tapi dari postingan lu gini loh, orang bisa menilai itu sendiri ya. Lu nggak perlu bilang keren, nggak perlu bilang apa, tapi kalau karya-karya lah yang lu posting di Instagram, caption yang lu tulis di Facebook, kalau itu ada value-nya, ya orang akan hire lu untuk bersama dengan mereka. Dan itu yang gue rasakan sejauh ini. Tapi menurut gue bersyukur nggak sih dengan adanya corona ini? Kalau gue menurut gue bersyukur. Bukan bersyukur sih gue menyebutnya, tapi adalah kayak ada hal baik yang bisa kita lihat dari balik itu. Sisi baiknya mungkin ya, setiap orang ngeluh pasti ngeluh lah. Gue pribadi lebih banyak mengeluh dibanding bersyukur. Wajar, manusiawi ya. Jangan insecure. Insecure ada kayak iri terhadap orang yang di atas, tapi kita ngeliat di bawah, ya nggak sih? Kayak contoh lo di atas, wah ini gitu kan, dan kondisi corona masih ada duitnya gitu, maksudnya masih aman-aman, berleha-leha sana sini, di kafe sana sini, ke mall sana sini. Sementara gue iri sama lo, tapi gue nggak ngeliat ada orang yang iri sama keadaan gue sekarang gitu. Itu yang gue rasakan. Gue menganggap sisi baik ya tadi ya, ada rasa bersyukur dengan adanya corona ini. Sebenarnya kasih suara gue nih, terus kita semakin naik suara ya. Kayaknya udah ini deh, udah nice banget ya. Apa di pas dulu? Nah, udah. Sip. Ya, tadi berhubung hujan ya. Gede banget hujannya. Gede banget, jadi noise. Gue lanjutin lagi. Jadi sorry yang tadi agak itu bukan suara mic HP-nya atau apanya karena hujan. Jadi kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Gue lupa. Oh, gue ngerasa bersyukur ya dengan sisi baik corona ya, ada corona. Karena menurut gue ini pun pilihan gue ngerasa nih, ini kita gue share aja sama lo. Karena dengan adanya corona kan otomatis gue nganggur, dan untuk pencarian kerja pun kita kayak tadi gue bilang berjudi kan. Berjudi atau taruhan hidup lah gitu kan, karena pesaing kita satu loker aja, satu lowongan kerja dan satu bidang yang kita cari aja itu sekitar 800.000. Apa kabar dengan 5 perusahaan atau dengan 5 job desk yang berbeda gitu kan. Itu bisa ya 5.000-an gue harus bersaing, 4.999 orang gue harus bersaing dengan buat ngerebut satu tempat di perusahaan itu kan. Jadi gue ngerasa bersyukur dengan adanya corona. Jadi gue bisa, yang enaknya pasti ada sisi nggak enak ya, nggak punya duit, di rumah aja ya kan. Terus ngapain juga bingung, tapi gue nggak ngerasa bingung sih dengan ngapainnya gue di rumah dan adanya corona, karena gue bisa belajar naikin skill. Ya kan, kayak editing, kayak ngoleksi green screen, terus soundtrack, belajar bahasa asing. Itu menurut gue bersyukurnya gue di situ sih. Sama termasuk ya apa ya, main bukan pilih-pilih teman ya, tapi apa sih bilangnya, menyaring, memfilter. Ya, dimana yang mungkin udah waktunya, iya nggak sih, maksud gue mungkin waktunya nggak sih, dan usia lu pas kayak gue dengan umur gue 27, lu kayak gue nggak, maksud gue lu pilih-pilih temen terus memfilter temen ya. Sebenarnya nggak memfilter juga sih, tapi dia terfilter dengan sendirinya. Usia 27 itu dulu gue karyawan, gue udah kerja, dan waktu gue lebih banyak emang buat kerja. Berarti lu udah 30 ya sekarang? 31. Berarti pas 27, 16, 17 ya? 2016, 2017 ya? 17 dong? 17? Oh, iya. Gue juga udah jarang main sama lu kan ya, 2017 ya? Oh, emang gitu, emang udah nggak nongkrong juga gue udah jarang sih. Udah emang fasenya kali ya? Emang waktu hidup kayak gitu kan? Makanya kan gue sempet bingung apakah memang gue yang ngerasa aneh, ataukah emang ini udah fasenya pas gue injek ini nih, jadi mau filter teman, terus kayaknya udah rada males sih nongkrong gitu.
kecuali dengan apa ya yang mungkin udah ranah best friend terus segala macam. Hayu kalau yang aduh ngapain gitu, emang udah waktunya kali ya. Memang fasenya begitu. Oh, jadi gue ngerasa ya itulah. Oh, udah fase kayak gini tambah corona, jadi gue ngambil bersyukur di situ sih. Ya belajar, terus ya naikin skill. Ya semoganya kedepannya kan tadi yang lo bilang, orang akan mencari gue bukan dari pertanyaan banyak siapa diri gue kan. Siapa diri gue udah terjawab dari digital marketingnya itu. Jadi lu bilang kayak gitu kan? Bukan digital marketing sih menurut istilahnya mungkin bukan tepatnya bukan digital marketing tapi rekam jejak lu di digital. Iya maksud gue itu, rekam jejak lu di digital, ribet banget dah. Mungkin itu kali ya Bu, yang rasa gue itulah gitu. Dan semoga bisa ngerubah semua, termasuk teman-teman ya, yang teman-temannya si Dendi yang kondisi nganggur terus ngapain ngeluh ya nggak sih. Gue suka ngerasa gue pantas sih ngeluh gitu tuh, ya pantas sih ya karena manusiawi ya, cuman jangan terlalu larut juga gitu. Kalau buat gue sih gitu. Gue sekarang udah nggak pernah ngeluh, bersyukur aja ya. Jalanin aja. Gue tuh lagi belajar namanya mindfulness tuh nggak boleh, maksud lu menikmati momen lu hari ini. Kalau hari ini lu sedih ya sedih, sadar. Maksud gue nggak nolak kalau gue lagi misalkan lagi galau terus gue pura-pura pura-pura happy. Ya udah, gue menikmati momen itu dengan malasan tidur. Lalu ketika gue lagi sibuk ya sibuk, kalau ketika lagi ada janji sama teman ya janji sama teman, ketemu ngobrol. Maksudnya ketika gue lagi sama teman gue nggak mau pegang HP. Oh, natural aja gitu. Namanya mindfulness. Keberadaan lu itu benar-benar di momen itu, nikmatin gitu loh. Jadi ini lagi ngumpul sama gue tapi pikiran lu kemana? Nggak bisa kayak gitu. Sekarang gue lagi mengurangi hal yang begitu. Oh. Dan hidup jadi lebih enak ya, lebih damai, lebih tanpa ada beban, lebih nggak ada musuh, nggak ada, maksud gue musuh dalam artian gini ya, orang kalau nggak suka ya itu urusan dia, tapi gue nggak ada nyentuh siapapun. Ya gue hidup dengan diri gue, dengan orang-orang yang gue ingin bergaul dengan dia dan dia juga ingin bergaul dengan gue. Ya. Lalu nggak ada gesekan sana sini kayak gitu. Itu yang dirasain sih setelah gue menjalani hidup dengan berkeberadaan, dengan bermindfulness. Oke, mungkin buat gue nih terakhir nih, karena kan udah maghrib ya, karena kan gue juga udah mau pulang sih dengan kondisi yang emang harus ada kerjaan lagi sih. Gue sosok sibuk dulu ada kerjaan. Sorry gue nguap ya. Santai. Padahal gue cuma malam misalnya. Udah malam. Padahal gue ya ada editan sih sebenarnya, gue pengen jadi belajar juga, belajar bahasa asing. Sombong banget deh gue ya. Gak masalah dong. Ya, kadang meningkatin skill kan. Jadi mungkin buat lo terakhir nih pesan, nggak terakhir sih, nanti juga akan ada obrolan lagi ya. Mungkin obrolan untuk hari ini. Untuk digital marketing atau mensyukuri keadaan yang tadi lo bilang, apa yang terjadi itu mindfulness. Ya kan? Itu buat teman-teman apa sih maksud lo akan sampein apa ya? Gue cuma pengen ngajakin sih ke teman-teman yang apapun kondisi kita hari ini, apapun corona masih di mana-mana, artinya jangan ngerasa diri kita menjadi terpuruk, yang paling korban. Buruk. Semua ngerasakan dampaknya, terdampak. Yang terpenting adalah bagaimana kita untuk mempersiapkan diri untuk terus menjalani hidup yang lebih baik ke depannya. Nah, gimana caranya? Ya kita udah tahu, udah diperlihatkan oleh corona yang beberapa bulan kemarin. 8 bulan. Gimana ketika kita tidak mampu untuk mengelola diri di digital, berkomunikasi di digital, belajar di digital, meeting di digital, ketemu klien di digital. Apapun, nah, ketika itu kita tidak bisa beradaptasi ya kita akan kesulitan. Nah, ini adalah momentum buat teman-teman dimanapun. Yuk melek dengan digital, harus belajar digital,
nggak masalah kalau hari ini kalian nggak bisa, tapi kalau masalahnya adalah kalau kalian nggak mau untuk beradaptasi. Nah, barang siapa kalau kalian tetap nggak mau untuk menolak kenyataan ini, ya mungkin apa yang terjadi hari ini dengan diri kita kedepannya akan jauh lebih, menurutku tantangannya akan jauh lebih besar, lebih sulit ketika ini nggak mencoba untuk beradaptasi. Ya kedepannya akan semakin keteteran, akan semakin terseok-seok, akan semakin menjadi korban gitu. Ya, itu sih akan lebih terpuruk dan ya tadi